sesama jenis, dia syahwat, keluar air mani. Atau meluk tembok. Meluk tembok, ya, syahwat keluar. Ini artinya orang normal itu tidak akan syahwat, ya. Kemudian dia keluar. Bagaimana hukumnya? Fala yuftir bil inzal mutlaqan. Ternyata tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Cuman jangan juga, nggak batal puasa nih, enak nih. Nah, itu nggak boleh dilakukan oleh orang normal, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tentang puasa. Kitab yang kita gunakan masih sama, kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam yang dikarang oleh Sayyid Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus. Khurujul mani bisababil istimna, keluarnya sperma, keluarnya air mani karena sebab istimna. Istimna bahasa Indonesianya itu onani. Onani bahasa bakunya. Nah, keluar sperma karena sebab onani. Bagaimana hukumnya? Wa huwa istikhrajul mani bi ghairi jima'in. Haraman kana ka ikhraji biyadihi au mubahan ka ikhrajihi biyadi halilatihi. Pertama beliau menyebutkan definisi onani. Apa itu onani? Yaitu mengeluarkan sperma tanpa hubungan badan. Haraman kana ka ikhrajihi biyadihi. Baik mengeluarkan spermanya itu dengan cara yang haram. Artinya dengan onani yang haram. Seperti apa onani yang haram? Ka ikhraji biyadihi, yaitu mengeluarkannya atau onani dengan tangan sendiri. Nah, jadi onani dengan tangan sendiri haram hukumnya. Mana dalilnya? Kata Imam Syafi'i, famani betago waro adzalika faulaika humul adun. Ini menjadi dalil bahwasanya mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri yang disebut dengan onani hukumnya haram. Dalam hadis disebutkan la'anallahu man nakaha yadahu. Allah melaknat orang yang menikahi tangannya sendiri. Nah, ini apa maksudnya menikahi tangan sendiri? Ya onani, mengeluarkan sperma dengan tangannya. Jadi onani itu haram ya, nggak boleh toy. Kecuali darurat. Mengambil maksiat lebih kecil daripada terjerumus kepada maksiat yang besar. Inilah artinya begini, artinya terkadang kita ini berada di situasi yang apa? Yang darurat. Apalagi zaman sekarang maksiat serba gampang, zina serba gampang. Jangankan zina, gay, lesbian sekarang itu masya Allah. Kemarin onani itu ada yang haram, yaitu dengan menggunakan tangannya sendiri. Kalau Ibnu Hazm bilang onani itu boleh, ya Ibnu Hazm. Kata otai, wah, ya pendapat ya. Pakai nu eta cenah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Au mubahan atau onani yang mubah. Oh, ternyata ada onani yang mubah. Seperti apa? Ka ikhrajihi biyadi halilatihi. Seperti onani dengan tangan istrinya. Misalkan istri sedang haid ya. Atau misalkan sedang tidak mau digauli, ya sudah, dionanikan oleh tangan istri, itu hukumnya boleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, li'anna zaujah mahallul istimta. Karena yang namanya istri itu memang tempatnya untuk mencurahkan hasrat. Ya, jadi baik hubungan badan ataupun sekedar dengan tangan, kalau dilakukan oleh istri itu semuanya jadi halal. Nah, itulah hukum terkait masalah onani. Wasawa'un kana bihail aula. Baik onaninya itu dengan adanya penghalang, pakai kondom atau di luar sarung. Ya, atau tidak ada penghalangnya. Bisyahwatin aula, dengan syahwat atau tidak. Jadi berbicara masalah onani, ada onani halal, ada onani haram. Tapi berbicara masalah pembatalan puasa,
baik onani yang halal atau onani yang haram, semuanya dapat membatalkan puasa. Amma idza lam yanzil au kharajal mani minhu biduni sababin. Kecuali kalau seandainya tidak sampai keluar spermanya. Misalkan di siang hari Ramadan dia onani, di tengah-tengah onani dia dapat hidayah, ya seperti tadi mungkin di WC masjid dapat hidayah, ya nggak jadi, belum keluar maninya, maka belum batal puasanya, ya. Au kharajal mani, atau keluar air mani biduni sababin, tanpa sebab, tanpa sentuhan. Kahtilamin, seperti mimpi di siang hari. Otoy siang hari Ramadan mimpi mimpi aselole. Mimpi itu ya. Otoy mimpi di siang hari, mimpi jima, kemudian keluar air mani. Pas otoy bangun lah geuning samping basuh kabeh yuk. Wah, handap-handap basuh. Hari Sugate mimpi basah, ngompol. Ya, kalau ngompol nggak batal. Nah, cuman kalau keluar air mani, ternyata setelah dicium, oh iya bau-bau anyir, ya. Kemudian kita cek kemaluan kita juga basah atau sudah kering mungkin, ya. Nah, kalau seandainya keluar air mani karena sebab tidur, ke sebab mimpi, maka tidak batal puasanya. Fasaumuhu sahih, puasanya tetap sah. La syai'a alaihi, dan tidak ada denda baginya. Tidak harus qada, tidak harus bayar fidyah. Li'anna dzalika kharijun an iradatihi, karena itu di luar kemampuannya. Bisa nggak kita ketika tidur mesen, ya Allah saya nggak mau mimpi jima? Nggak bisa, Pak. Itu di luar kendali kita. Bahkan kalau oto itu bukan mintanya bukan begitu, sebaliknya. Sebaliknya, ya Allah zina haram, onani haram, guys, ya Allah mimpi lah mimpi. Aduh, halal enak. Ya Allah. Artinya apa? Itu di luar kendali kita sebagai manusia. Kita pengen mimpi begitu, nggak mimpi. Kita lagi nggak pengen mimpi, malah mimpi, ya. Nah, makanya di sini disebutkan kharijun an iradatihi, itu di luar kendali kita sebagai manusia. Itu masalah onani udah selesai. Sekarang masalah keluar sperma bukan karena onani, tapi karena sentuhan-sentuhan lain. Khurujul mani bisababil mubasyarah, keluar mani karena sebab sentuhan. Ai bilamsin au qublatin au mudajaatin, entah dengan pegangan tangan atau pelukan atau tiduran. Pegangan tangan nih misalkan, ketika pegangan tangan dia timbul syahwat, kemudian keluar air mani, batal puasanya. Kenapa? Karena keluar maninya itu ada sebab. Apa sebabnya? Yaitu sentuhan tangan. Atau misalkan pelukan di siang hari Ramadan, pelukan timbul syahwat, keluar mani, batal puasanya. Atau misalkan mudojaah. Mudojaah ini bahasa kitanya bermesraan. Biasa suami istri, ya, suami istri itu kan kalau mau tidur malam-malam itu suka bermesraan. Artinya sambil tiduran itu sambil pelukan, sambil ngobrol, sambil nunggu ngantuk, ya. Nah, kalau itu dilakukan di siang hari Ramadan, kemudian keluar air mani, itu dapat membatalkan puasa. Kalau dilakukan dengan istri itu dosanya cuma satu, tapi kalau dilakukan dengan pasangan yang belum halal, dua dosanya, ya. Nah, ada rinciannya seperti ini. Fataratan yakunu mimma tashtahihi tiba as-salimah aula. Fa in kana la tashhihi tiba as-salimah kal amradil jamil wal udwul muban. Fala yuftir bil inzal mutlaqan sawaun kana bi syahwa aula bihalin aula. Saya enggak mau nerangin ini. Kenapa? Karena ini membahas masalah homoseksual. Ah, ya. Bagaimana kalau seandainya pelukannya, ciumannya dengan orang
atau sesuatu yang orang normal itu nggak syahwat, tapi dia malah syahwat. Ya, misalkan meluk sesama jenis, dia syahwat, keluar air mani. Atau meluk tembok. Meluk tembok, ya, syahwat keluar. Ini artinya orang normal itu tidak akan syahwat, ya. Kemudian dia keluar. Bagaimana hukumnya? Fala yuftir bil inzal mutlaqan. Ternyata tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Cuman jangan juga, nggak batal puasa nih, enak nih. Nah, itu nggak boleh dilakukan oleh orang normal, ya. Otoy meluk-meluk tembok tuh, akhirnya keluar, nggak batal puasanya. Cuman jangan dilakukan. Karena ya orang normal itu tidak akan timbul syahwat dengan hal-hal seperti itu. Ngelihat tembok, ngelihat gorila. Ada gorila yang tutup aurat, ada? Nggak ada. Ya, ngelihat gorila syahwat, itu nggak normal. Atau sesama jenis syahwat, itu nggak normal. Makanya hukumnya dihapus. Artinya ketika dia melakukan itu timbul syahwat, keluar mani, maka tidak batal. Wa amma idza kana al-inzal bilam sima yustahatab ad fataratan yakunu muharraman wa taratan, sampai akhir. Intinya kalau memeluk, mencium, menyentuh orang yang secara tabiat orang normal itu pika syahwatan. Nah, ini pika syahwatan itu apa bahasa Indonesianya? Pinapsuan. Ya, artinya orang normal memang akan timbul syahwat dengan menyentuh, melihat, memeluk, mencium orang seperti itu. Artinya pertama dia lawan jenis. Yang kedua, misalkan kalau perempuannya itu sudah dewasa, ya, sudah dewasa dan lain sebagainya, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, khurujul mani bisababin nazar wal fikir. Keluar air mani karena sebab melihat atau berhayal. Kalau yang pertama kan onani, yang kedua sentuhan selain onani, pelukan, ciuman, pegangan tangan. Nah, yang ketiga, keluar air mani karena sebab melihat atau menghayal. Siang hari Ramadan, nyelo film naon dah? Film biru. Wah. Akhirnya apa? Dia timbul syahwat. Atau enggak ngelihat, cuma ngayal. Gitu. Ya, berimajinasi. Waduh, ya. Kemudian keluar mani. Gimana hukumnya? In kana min adatihil inzal bihima au karrarahuma hatta anzal. Fa innahu yuftir alal mu'tamad kama fil bujairami alal khatib. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan selama tidak jadi kebiasaan. Artinya apa? Kalau jadi kebiasaan, misalkan itu keseharian dia, setiap kali nonton keluar air mani, kurang lebih seperti itu ya. Jadi keluar air mani itu sebabnya ada karena onani, karena sentuhan, dan karena menghayal dan melihat. Nah, itu ada hukumnya masing-masing. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Ini